Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Kusuma Wijaya, kelas 9G absen 29. Kali ini saya akan membahas pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Kompetensi dasar. Poin 3.1, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan, daging, telur, susu, dan perikanan, ikan, udang, cumi, rumput laut, menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Poin 4.1, mengolah bahan pangan hasil peternakan. Contoh daging, telur, susu, dan perikanan. Contoh ikan, udang, cumi, rumput laut yang ada di wilayah setempat menjadi makanan serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Poin 3.2, menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan hasil peternakan. Contoh daging, telur, susu, dan perikanan. Contoh ikan, udang, cumi, rumput laut menjadi produk pangan setengah jadi yang ada di wilayah setempat. Poin 4.2, membuat bahan pangan setengah jadi dari bahan pangan hasil peternakan dalam kurung daging, telur, susu, dan perikanan dalam kurung ikan, udang, cumi, rumput laut yang ada di wilayah setempat serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Selanjutnya tujuan pembelajaran. 1. Mengenal potensi hasil peternakan dan perikanan Indonesia. 2. Memahami prinsip dasar pengolahan hasil peternakan dan perikanan. 3. Menyebutkan contoh-contoh hasil peternakan dan perikanan. 4. Memahami metode-metode pengolahan hasil peternakan dan perikanan. 5. Mengolah hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Jenis-jenis ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Poin pertama, ikan. Ikan yang banyak hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3, yaitu perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut. Pertama, ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau. Ini dia contoh ikan air tawar. Gambar pertama itu lele, yang merah itu ikan nila, terus di bawah ikan nila ada ikan gurami, di sebelah ikan gurami ada ikan patin. Yang kedua, ikan perairan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau. Perairan payau merupakan percampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Contoh ikan perairan payau. Yang pertama itu bandeng, yang tengah itu kerapu macan, terus yang sebelahnya kerapu macan itu kakap putih. Yang ketiga, ikan perairan laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas 30 ppm. Ikan laut beragam jenisnya, ukurannya mulai ukuran kecil sampai ukuran terbesar. Contoh ikan perairan laut. Yang pertama ada tuna, yang tengah itu ikan salmon, terus yang ketiga itu ikan kakap merah. Udang adalah binatang yang hidup di perairan. Udang dapat ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran besar, air tawar, air payau, atau air asin. Beberapa jenis udang yang dapat dimakan saat ini sudah banyak dibudidayakan. Udang biasa diolah dengan teknik direbus, digoreng, atau dipanggang. Cumi-cumi. Bentuk cumi-cumi adalah silinder kerucut memanjang dengan warna bening kaca transparan disertai warna-warna lainnya. Contoh warna ungu, merah, atau kuning sesuai kamuflase tempat cumi-cumi tinggal. Cumi-cumi yang biasa dikonsumsi manusia adalah jenis Loligopealae. Poin berikutnya adalah rumput laut. Rumput laut tidak hanya dikonsumsi segar,
Rumput laut juga diolah menjadi kudapan seperti nori. Kandungan antioksidan yang tinggi membuat rumput laut memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kecantikan kulit. Poin berikutnya, daging. Daging yang berasal dari unggas dan hewan berkaki 4 dapat ditemukan di setiap bagian tubuhnya. Daging tersebut dapat diolah dan dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan yang mengandung protein hewani. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa jenis daging yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Yang pertama, daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan daging hewan berkaki 4. Yang kedua, daging sapi. Daging sapi adalah daging yang memiliki minat paling banyak masyarakat Indonesia. Selain rasanya lezat, daging sapi dapat diolah menjadi aneka masakan. Daging sapi berwarna merah. Bagian tubuh hewan ternak sapi yang memiliki daging terbanyak adalah bagian paha depan dan paha belakang. Yang ketiga, daging kambing. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di daerah iklim tropis. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. Serat dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma khas yang digemari oleh beberapa bangsa di negara berkembang. Poin selanjutnya adalah telur. Telur pada dasarnya adalah bakal calon individu baru yang dihasilkan dari individu betina. Bila terjadi pembuahan, telur akan berkembang menjadi embrio dan selanjutnya terbentuk individu baru setelah lahir atau menetas. Telur yang biasa dikonsumsi berasal dari ayam-ayam petelur. Poin berikutnya adalah susu. Secara alamiah, susu diartikan sebagai hasil pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya yang dapat dimakan atau digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan serta tidak dikurangi komponen-komponennya atau ditambah bahan-bahan lain. Hasil olahan susu adalah produk yang dibuat dari susu atau produk-produk suatu perlakuan terhadap susu atau produk yang dibuat dari hasil sisa keduanya. Poin berikutnya yaitu manfaat ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, susu. A. Yang pertama, manfaat ikan. Manfaat ikan diantaranya membantu pertumbuhan otak dan tulang, mencegah penyakit jantung, mengurangi risiko penyakit Alzheimer, mengurangi risiko diabetes, melindungi mata dari penurunan fungsi karena penuaan. B. Manfaat udang. Di antaranya protein untuk pembentukan sel tubuh, yodium untuk membantu produksi hormon, kalsium untuk kesehatan gigi dan tulang, asam lemak omega 3 untuk kesehatan jantung. C. Manfaat cumi-cumi. Di antaranya lemak sehat untuk menurunkan kolesterol, protein untuk membangun otot kandungan tinta, untuk mengoptimalkan sel darah putih dan mengobati tumor, mineral untuk menyehatkan pencernaan. D. Manfaat rumput laut. Di antaranya memperkuat tulang, vitamin B12 membantu meningkatkan kualitas darah, yodium mendukung proses metabolisme. E. Manfaat susu. Di antaranya kandungan kalsium dan fluor untuk mempertahankan kesehatan tulang dan gigi. Protein membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lemak untuk menurunkan resiko diabetes. F. Manfaat daging. Di antaranya zat besi untuk meningkatkan metabolisme tubuh, protein untuk membantu perkembangan otak, selenium untuk zat antioksidan dan meningkatkan imunitas, seng untuk meningkatkan kekebalan tubuh, vitamin B kompleks untuk menjaga konsentrasi dan meningkatkan daya ingat, omega 3 membantu fungsi jantung, sistem syaraf pusat dan hati. G. Manfaat telur. Di antaranya menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan otak, menurunkan kadar triglycerida dalam darah,
protein untuk meningkatkan massa otot dan membantu kerja otot. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.